kita berkumpul lagi untuk ibadah online sekolah sama-sama ya. Ya, sebelum mulai kita mau lipat tangan dulu, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Engkau yang pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan angkat pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Kita nyanyi sama-sama ya, anak-anak nyanyi di rumah. Pujian Aku Bahagia. Bahagia karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah angkat beban kita, maka kita jadi lebih harus lebih semangat untuk hidup, semangat belajar, semangat semuanya. Kita angkat pujiannya sama-sama ya.
Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan pimpin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami lakukan dengan baik. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi semuanya, kembali bertemu lagi dengan Evangelis. Nah, hari ini Rasul mau cerita tentang penabur. Seorang penabur ini menabur benih. Benihnya ini jatuh di 4 jenis tanah. Yang pertama, sebagian benih ini jatuh di pinggir jalan. Nah, ketika sudah benih ini di pinggir jalan, datanglah burung-burung berterbangan datang dan memakan semua benih itu hingga tidak ada yang tersisa. Kemudian benih itu habis, sudah dimakan oleh burung itu. Yang kedua, benihnya ini jatuh di tanah yang berbatu. Nah, di tanah yang berbatu ini, benih ini tumbuh. Tapi ketika dia tumbuh, dia tidak bisa tumbuh dengan bagus. Karena apa? Karena tanahnya sedikit dan akarnya tidak kuat. Ketika esok harinya matahari terbit, nah karena tidak kuat akarnya, maka tanaman ini layu. Lalu yang ketiga, benih ini tumbuh di semak berduri. Nah, di semak berduri ini benih-benihnya ini tumbuh. Tapi apa yang terjadi? Karena ada di sekitar semak berduri, maka benih yang tumbuh ini dihimpit oleh semak berduri dan akhirnya tanamannya itu mati juga, tidak ada yang tumbuh. Lalu yang keempat, nah ini benihnya ini jatuh ke tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga apa yang terjadi? Benihnya itu tidak hanya tumbuh, tapi dia juga tumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bayangkan, hebat sekali kan? Karena apa? Karena dia itu benihnya jatuh ke tanah yang baik. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksud dari perumpamaannya ini? Kalau benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Lalu apa maksudnya itu tanah? Itu adalah hati kita. Hati kita semua. Jadi ada 4 jenis. Yang pertama di pinggir jalan kan? Lalu dimakan oleh burung-burung. Apa maksudnya? Maksudnya firman Tuhan itu hanya didengar saja, tapi tidak diperhatikan. Nah, datanglah si jahat mengambil firman Tuhan itu dari kita, dari hati kita. Lalu tidak ada lagi firman Tuhan yang tertanam di hati kita dan tidak berbuah. Contohnya apa? Ya, ketika kebaktian main HP, tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Yang kedua, benih yang jatuh ke tanah berbatu. Maksudnya apa? Maksudnya hanya didengar saja tapi tidak dipelajari. Contohnya tidak mau membaca Alkitab. Ya, malas sekali. Buat apa sih baca Alkitab? Buat capek saja. Tidak mau mendalami firman Tuhan. Akhirnya firman Tuhannya itu di dalam hatinya juga tidak tumbuh. Lalu yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri. Maksudnya apa? Ya, dia memang mendengarkan firman Tuhan, tapi datang kekhawatiran, dia langsung bagaimana? Aduh, sepertinya saya tidak bisa. Aduh, saya khawatir ini, saya khawatir ini. Besok bagaimana ya? Aduh, nanti siang bagaimana? Nanti sore bagaimana? Dia tidak percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan. Sudah, Tuhan memberitakan apa, dia masih ragu, masih tidak percaya dan takut akan hari esok. Itulah maksudnya ada benih yang jatuh di semak berduri. Lalu yang terakhir, nah benih yang di tanah yang baik. Itu maksudnya apa? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, kemudian kita juga mempelajari firman Tuhan, dan yang paling penting kita mempercayai firman Tuhan. Sudah? Nah, contohnya ketika benih ini jatuh di tanah yang baik, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukannya dalam hidupnya. Tidak cuma membaca, tidak cuma mendengarkan, tidak hanya merenungkan, tapi juga melakukannya. Bisa anak-anak? Nah, kalau jadi anak-anak mau pilih yang mana?
mau pilih jatuh di pinggir jalan, atau di tanah berbatu, atau mau di semak berduri? Nah, yang terakhir ini yang harus pilih. Anak-anak juga harus pilih. Di mana? Di tanah yang baik. Nah, anak-anak, kita ada ayat Alkitab. Nah, kita baca sama-sama ya. Ayat Alkitabnya ini ada di Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada pertanyaan juga dari cerita yang disampaikan ini. Ada 3 pertanyaan ya harus dijawab. Yang pertama, di mana saja benih ditabur? Nah, sang penabur yang tadi menabur benihnya di mana saja? Masih ingat kan? Nah, lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan benih dan tanah dari cerita ini? Benih itu apa maksudnya? Tanah juga apa maksudnya? Nah, yang ketiga, tuliskan contoh dari perumpamaan benih yang ditabur di tanah yang baik. Hanya contoh yang di tanah yang baik. Bisa? 3 pertanyaan ini dijawab, lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Nah, kalau anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang seorang penabur yang menabur benih di 4 jenis tanah, maka anak-anak sudah tahu bagaimana kalau kita ini anak-anak Tuhan harus melakukan firman Tuhan. Apakah kita hanya mendengar saja tapi tidak melakukannya, atau kita hanya mendengar saja tapi tidak mempelajarinya, atau kita hanya mendengar saja tapi kita tidak peduli dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, apakah kita sudah mendengar, memperhatikan, mempelajari, dan juga melakukannya dalam hidup kita? Nah, bisa kan? Nah, kita ini sekarang hidup, kita belajar, kita sekolah secara online. Tapi kita tidak usah khawatir. Apakah ada kekhawatiran untuk hari esok? Bagaimana kita sekolahnya? Kenapa kok di rumah terus? Nah, tidak usah khawatir. Kita harus senantiasa percaya sama Tuhan. Dan kita juga harus selalu hidup bersih. Ya, anak-anak jangan lupa selalu cuci tangan dan juga memakai masker kemana-mana. Sudah, kalau bisa di rumah saja. Kecuali kalau memang ada kepentingan, boleh keluar, tapi harus pakai masker. Oke? Nah, anak-anak, sekian cerita dari hari ini. Yuk, langsung aja anak-anak untuk berdoa bersama ya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan seorang penabur. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak yang patuh dan taat pada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, mempelajari, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami masih boleh mengikuti kebaktian ini walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, sama-sama kita doakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anak.